Saatnya Ria bercerita. Seorang lelaki berdiri memandang potret pria tua dengan ketiga anak-anaknya yang duduk berdekatan. Semuanya tersenyum dalam kebahagiaan yang terlihat jelas dalam sebuah bingkai foto yang terpajang di dinding ruang keluarga. Kak Odi sedang apa? Kak Odi kangen ayah ya? Tanya Mita, adik keduanya yang sekaligus anak termuda di keluarga Dirgantara. Odi hanya diam dan tersenyum. Hah? Yakin kangen ayah? Aku rasa gak sama sekali, ujar Laras yang tiba bersama Pras, suaminya. Kamu ngomong apa sih? Hari ini peringatan kematian ayah. Jangan pancing kemarahanku ya, ucap Odi yang sedikit meninggi. Lalu Erina, istrinya, mengusap bahu berusaha menenangkannya. Apa aku salah bicara? Hah? Aku rasa dia paling bahagia setelah ayah meninggal. Kamu tuh ya? Sudah, cukup. Mita berusaha menengahi kedua kakaknya itu. Sebaiknya kalian jangan pulang dulu. Menginaplah di sini sampai besok. Di luar masih hujan, usul Mita. Mereka pun menuju kamar masing-masing di lantai atas. Di kamar ini, netranya mencoba menerawang pikiran lelaki berbaju putih di sebelahnya. Ia tahu pasti banyak yang dipikirkannya. Hal itu tergambar jelas dalam kening yang berkerut dan tangannya yang mengepal keras. Ia mengambil segelas air dan memberikan padanya. Kamu lagi mikirin apa, Mas? Tanya Erina pada Odi. Cuma kepikiran aja sama yang tadi siang. Odi menegakkan badannya sembari meneguk air yang diberikan istrinya. Emangnya tadi siang kamu kemana? Tadi siang aku menemui Pak Yudhistira. Aku kesel banget sama Pak Yudhistira. Aku ngerasa dia menyulitkan aku untuk dapat semua kekayaan ayah. Apa tidak ada cara lain supaya Pak Yudhistira mengubah surat wasiat ayah itu? Tanya Erina. Entahlah. Seandainya saja aku anak tunggal di keluarga Dirgantara, keluh Odi. Tanpa mereka sadari, di balik pintu ada telinga yang sedang mendengarkan pembicaraan mereka. Kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Camkan itu, ucapnya dalam hati. Seorang perempuan mengetuk-ngetuk pintu kamar yang tertutup. Tangan kanannya masih setia memegangi nampan yang berisikan segelas kopi. Ia lega karena pintu akhirnya terbuka juga. Mana Kak Laras? Ini kopi untuknya, ucap Mita pada Pras yang berdiri di hadapannya. Masuklah Mita, taruh saja di sana, tunjuknya sambil mengarahkan Mita menaruh kopi. Tiba-tiba Mita merasa ada sesuatu yang melingkar di pinggangnya. Dengan spontan ia berusaha melepaskan tangan besar itu. Jangan sentuh aku, teriaknya pada Pras yang tadi berusaha memeluknya dari belakang. Bukankah kita... Apa? Itu dulu sebelum kamu mengkhianatiku dan menikahi Kak Laras, ujar Mita. Aku tidak tahu kalau kamu adiknya Laras. Terus kenapa? Aku memang tidak pernah bilang siapa keluarga aku. Aku yakin kamu menikahi Laras karena dia salah satu dari anak keluarga Dirgantara. Ya kan? Hardik Mita menatap tajam Pras. Mita pun segera meninggalkan Pras yang mengeram kesal di kamar itu. Jam dinding menunjukkan pukul 7 malam. Di meja makan persegi panjang ini sudah berkumpul anak-anak Dirgantara. Odi dan Erina serta Mita sudah duduk dengan ditemani makanan yang sudah tersedia. Wah, kamu jago masak ya, Mit? Ini pasti enak,
Apalagi kerang kesukaan Mas Odi, puji Erina pada Mita. Ya iseng-iseng aja kok, selagi Mbok Indah pulang kampung, ucap Mita. Mana sih secerewet itu? Aku sudah lapar, suruh Odi kesal. Tak lama kemudian Laras datang mendatangi meja mereka. Ah, Laras sudah datang. Yuk kita makan. Pras mana? Gak ikut makan? Tanya Erina saat Laras sudah duduk berhadapan dengannya. Ada seseorang yang memandang Laras penuh arti. Pras, hanya ingin tidur. Aku juga malas membangunkannya, ucap Laras sambil menyendok nasi dan semua lauk yang tersedia di meja. Kamu nggak makan, Mit? Tanya Odi melihat Mita yang hanya memakan buah. Aku diet, Kak. Biasa, perempuan. Odi hanya berdecak mendengar jawaban adiknya itu. Setelah selesai makan, Odi langsung beralih ke samping rumah. Di dekat ayunan kayu ini, ia berdiri. Ia sempat memicingkan matanya pada gundukan tanah sekitar ayunan ini. Tidak seperti biasanya. Namun, ia tak mempermasalahkannya. Ia menepis pandangannya itu. Ia teringat dirinya saat menemui Pak Yudhistira. Ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Bukan karena Pak Yudhistira yang mengharuskannya menulis namanya di buku tamu jika ingin bertemu dengan beliau. Tapi nama yang sebelumnya, Ami. Siapa dia? Pikir Odi. Siapa yang pagi-pagi sekali menemui Pak Yudhistira? Kamu terlalu banyak mikir, Mas, ucap Erina yang datang membuyarkan lamunan suaminya. Maksud kamu? Kamu bisa menjadikan diri kamu anak tunggal di keluarga Dirgantara. Lakukanlah sekarang juga. Dengan ini. Erina memberikan benda itu pada Odi. Di sisi lain, pria paruh baya membetulkan sekali lagi kacamata yang turun dari hidungnya. Ia masih memikirkan dua orang yang ditemuinya di hari yang sama. Ia masih teringat ucapan temannya yang sekaligus kliennya. Kamu tahu, Dis, aku sebenarnya tidak punya siapa-siapa. Entah aku yang salah selama ini mendidik mereka atau... entahlah. Kehadiranku tak diharapkan oleh mereka. Mereka hanya ingin semua apa yang aku punya. Termasuk si kecil itu? Tanya Yudhistira. Iya. Ya, termasuk si kecil itu. Dia sama saja dengan yang lain, kata Dirgantara dengan raut kecewa. Untuk itu, aku tulis surat wasiat ini. Aku percaya padamu, Dis. Langit makin menggelap. Pukul 1 malam, Laras merasa ada yang tidak beres pada suaminya. Ia mencoba membangunkannya, namun nihil. Tak ada pergerakan sama sekali. Odi yang memang sedari tadi tidak tidur menghampiri sumber suara yang diikuti Erina di belakangnya. Hei, ada apa? Ucap Odi padanya. Pras, dia, denyut jantungnya berhenti. Seru Laras menahan tangisnya. Odi hanya tersenyum melihat peristiwa di depannya. Kamu senang melihat suamiku mati, seperti kamu senang ayah sudah mati. Dan kamu bisa menguasai seluruh harta kekayaan ayah, kan? Atau kamu yang telah... Apa, Laras? Kamu menuduhku? Siapa lagi kalau bukan kamu, ha? Laras kemudian menampar Odi, lalu dihalangi oleh Erina. Imbasnya, Erina lah yang merasakan sakit di pipinya. Kemudian ia membalas rasa sakit di pipinya dengan menjambak rambut Laras. Odi kesulitan untuk melerai mereka. Odi memilih langkah cepat.
Mata Odi terbelalak saat tahu siapa yang menerima peluru tajam itu. Cairan merah pun perlahan membanjiri baju piyama hijau itu. "Erina!" Tanpa mempedulikan Laras yang masih berdiri di kamar itu, Odi berlari menuju mobil sambil membawa Erina yang tak berdaya. Ia hendak membawa Erina ke rumah sakit. "Mobil sialan!" umpat Odi. Mobilnya mendadak rusak. Ia bingung harus bagaimana. Sementara tubuh Erina di dalam mobil, Odi ke arah dapur. Ia hendak mencari sesuatu, perban atau apapun yang bisa membantunya meredakan pendarahan. Meskipun ia tak tahu apa dapur bisa menyediakan apa yang ia butuhkan. Di dapur, sosok yang ia jumpai pertama kali adalah Mita. Ketika ia hendak meminta bantuan, ia mendengar pembicaraan Mita yang sedang menelpon. "Maaf, Cep. Saya nggak tahu Mbok Hina kemana. Dia udah nggak kerja lagi di sini. Coba deh kamu tanya sama yang lain aja ya," ucapnya lalu menutup sambungan telepon. "Apa maksud kamu Mbok Hina tidak kerja lagi di sini? Kamu bilang Mbok Hina pulang kampung. Dan mobil itu..." ujar Odi menuntut penjelasan Mita. Aku... Jawab Mita, jawab Pramita Dirgantara," teriak Odi. Ia terhenti sejenak. Apa yang ia ucapkan barusan? Jadi Ami itu... Otaknya berpikir keras. Ia kembali menatap tajam adik bungsunya ini. Mita tampak mengerti apa yang dipikirkan kakak laki-lakinya ini. "Iya kak, aku yang melakukannya. Ternyata kamu lebih kejam dari apa yang kukira selama ini," seru Odi. "Kejam? Kalianlah yang kejam padaku selama ini. Aku yang lebih pantas mendapatkan harta ayah. Aku yang selama ini sudah baik mengurus ayah," ucap Mita. "Orang baik tak akan membunuh orang," seru Laras yang tiba sambil memegang pistol milik Odi dan mengarahkannya ke Mita. "Kak Laras kira kakak itu baik dengan merebut Pras dengan berpura-pura hamil. Tapi sudahlah, kalian sama saja. Aku kira Kak Laras dulu. Ternyata Pras yang meminum itu," ujar Mita. "Jadi kamu yang sudah..." Laras emosi dan menarik pelatuk pistol itu. Peluru pun menembus dada Mita. Cairan merah pun keluar dari tubuh Mita yang kemudian terhuyung jatuh ke lantai. Kalian ingin membunuhku? Kalian pikir kalian hebat? Kalian lebih bodoh dari apa yang terlihat. Ingatlah kerang itu. Aku rasa sebentar lagi akan bereaksi." Dengan terengah-engah, Mita mengucapkan kata-kata terakhirnya. Pagi ini, sebuah portal berita online mengagetkannya. Dibacanya sekali lagi, bahwa dilaporkan di rumah keluarga Dirgantara, pengusaha sekaligus miliarder itu ditemukan 4 orang tewas di dalam rumah, 1 orang dalam mobil, dan 1 lagi terkubur di dekat ayunan. "Pasti ini karena warisan itu," ujar pria berkacamata itu. Terima kasih yang sudah mendengar Pria Bercerita Podcast Horor. Silakan like, comment, and subscribe channel ini agar selalu bisa mendengar podcast horor lainnya. Terima kasih.